namakan maki-makian. Bismillahirrahmanirrahim. Ila sita ayatin suhun biro-biro ayat. Ada 6 ayat yang bukan makian, yaitu Fainaha Madaniyah pun ada 6 ayat itu termasuk surat Madaniyah. Surat yang atau ayat yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah atau setelah Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan ada pun 6 ayat yang bukan makiyah, yaitu wahya qaulu ta'ala qul ta'alau ila ma harrama 'alaikum ila akhir ayat as-salasi. Ada ayat qul ta'alau ila ma harrama ila akhirih, ayat yang ke-151 dan 153. Ini merupakan ayat Madaniyah. Kemudian wa la'allakum tattaqun wa qaulu ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, sampai pada ayat wa kuntum an ayatihi tastakbirun, juga merupakan ayat yang bukan maki-makian. Ini hanya bagi kita sebagai orang yang membaca Al-Quran ini dipun paling ngertos kalian juga Nawawi Banten bahwa surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada 2 macam, yaitu makiyah dan madaniyah. Nah, untuk turun itu sadurunge Kanjeng Nabi pindah namine makiyah. Nah, sasampunipun turun ke sasampunipun Kanjeng Nabi pindah ke kota Madinah, maka surat itu dinamakan surat Madaniyah. Wa hiya mi'atun wa khamsun wa sittuna ayatan. Surat Al-An'am iki jumlahipun ayat wonten pinten? Inggih mi'atun wa khamsun wa sittuna, 165 ayat. Ayate 135, termasuk ayat-ayat yang panjang. Surat Al-Baqarah surat panjang, Ali Imran surat panjang, Al-Maidah surat panjang, termasuk surat Al-An'am dengan surat ingkang panjang. Jumlah itu ayat wonten 165 ayat. Wa tadu kalimat biha utawi lamane pira-pira kalimate suratul An'am iku salah satu alafin atau pira-pira ewu wasnatani lan loro wa khamsuna lan 50 apane kalimat sampai kalimate niki dipun terangaken kalimat Nawawi Banten niku jumlahipun kalimat surat Al-An'am niki wonten 3052 kali. 3052 kali. Atas kita niku ngitung surat Al-Fatihah mawon boten napa boten ngitung surat Al-Fatihah namung 7 ayat. Niku mawon kalimat yang pinten. Jadi sampai sedoyo surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan jumlah kalimatnya disebutkan, termasuk akhirnya jumlah hurufnya luar biasa benar. Jumlah hurufnya luar. Nah, mungkin jumlah kalimatnya niku rodok seperti, tetapi hurufnya sampai dihitung. Masya Allah, saudara-saudara luar biasa. Nah, kasir itu menunjukkan ada hubungan sama huruf dihitung. Masya Allah. Kalimat itu wonten 3052. Wa ada huruf ya utawi bilangane pira-pira huruf suratul An'am iku nasyara 12 apane alfan ayune wa arba'u mi'atin lan 400 wasnani wa isnani lan loro wa ishruna lan 20 apane harfan huruf. Jumlah hurufnya surat Al-An'am niku wonten 12.400
22, Masya Allah. Sudah orang itu. Ini dengan dari negara ulama sekarang dengan ulama yang dulu mungkin perbedaannya itu jauh. Beliau sudah oleh datang mengarang buahnya kitab, sehingga karya-karyanya itu bukan hanya sekelas dipakai untuk kami sendiri tetapi karyanya Syekh Nawawi Al-Albani ini dipakai di universitas luar negeri juga. Seperti tafsir Munir ini dikaji atau diajarkan di Universitas Kairo dan juga di Universitas Ummul Qura yang luar biasa. Ulama pribumi, ulama Nusantara terkenal di internasional, di luar negeri, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-zulumati wan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahmani dan Muhammad Sasni dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi dan kamu kuasasih di dalam akhirat. Kita memulai segala sesuatu itu dengan mengucapkan Bismillah, karena setiap perbuatan yang baik yang ketika dimulai kok tidak dibacakan basmalah terlebih dahulu, maka qalilul barokah, sedikit berkah. Setiap perbuatan baik itu berupa makan, minum, nyambut damel, nopo mawon itu dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam semua surat-surat Al-Quran niki sedaya dipun kawiti maos basmalah. Enten sing maos basmalah itu hukumnya wajib, seperti di dalam surat Al-Fatihah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib, karena itu termasuk ayat yang pertamanya surat Al-Fatihah. Adapun pada surat-surat yang lain itu hukumnya sunnah. Ada satu surat yang tidak boleh membaca basmalah, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah itu tidak boleh membaca basmalah, tetapi disuruh untuk membaca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Bisa basmalah. Dan basmalah itu mengandung arti menyebut Allah yang Maha Kasih Sayang. Sedangkan isinya surat Al-Baqarah itu bertradisi dengan kasih sayang, maka tidak boleh memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji iku lillahi kang Allah. Segala puji itu milik Allah. Mujine sedaya benda kepada benda lagi, makhluk kepada makhluk, yo milik Allah. Makhluk ketika memuji kepada makhluk yang lain, sampean kok bagus, sampean kok sejuk, sampean kok pinter, sampean kok ringan tangan membantu orang, suka menolong orang yang kesulitan. Jadi orang yang dipuji ini bukan berhak mempunyai. Sing dipuji namun alhamdulillah ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mempunyai perasaan sedikit pun memiliki pujian itu, karena pujian itu adalah benar miliknya Allah. Alhamdulillah. Nah itu sebenarnya itu dengan alam luar ini terang seperti ini semangat Gusti Allah. Betul berbangga dengan sifat itu. Umpamanya dengan dialog, wis pinter, wis rogo, wis sopan dan lain sebagainya. Itu berat sedikit untuk rasa senang, rasa puas dengan pujian tersebut.
Allah, memuji kepada hamba-Nya juga milik Allah. Pujinya Allah makhluk kepada pujinya makhluk kepada Allah miliknya Allah, pujinya Allah kepada dirinya sendiri juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedulur kita pun Allah alladzi khalaqas samawati, segala puji milik Allah. Alladzi yudah khalaqa isdati sapa as-samawati mirabul langit wal ardolan mirabul. Terima kasih kalau kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan langit dan andai kata Allah tidak menciptakan langit, maka di mana tempat kita tinggal? Andai kata Allah itu tidak menciptakan bumi, maka di manakah tempat kita tinggal? Kalau malaikat tidak butuh tempat seperti kita di bumi, mungkin bisa di langit, bisa di awang-awang, tapi kalau kita harus bertempat, maka bagi kita sekalian patut memuji kepada Allah karena Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dan juga tidak hanya sekedar itu, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata setelah menciptakan manusia tidak Engkau biarkan kelaparan, Engkau sediakan bermacam-macam fasilitas, Engkau berikan angin, Engkau berikan udara, Engkau berikan matahari untuk kehidupan manusia, Engkau berikan tumbuh-tumbuhan untuk menopang kehidupan manusia. Ada nasi, ada beras, ada jagung, ada gandum, ada macam-macam, ada sayur-sayuran. Semua itu adalah disediakan untuk manusia, maka manusia itu patut bersyukur. Andai kata Allah selalu menciptakan dunia ini malam terus, maka siapakah yang bisa mendatangkan terang? Dan andai kata Allah itu menciptakan dunia ini terus terang terus seperti siang terus, maka siapakah yang sanggup menjadikan malam untuk tidur kita? Maka bagi kita sekalian patut bersyukur kepada Allah karena Allah telah membuat segala sesuatunya untuk kehidupan manusia. Maka bagi kita sekalian, ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda wujudnya Allah yaitu terciptanya alam semesta ini adalah kita harus bertambah yakin, kita harus bertambah mantap bahwa memang tidak ada yang sanggup menciptakan langit, bumi serta isinya kecuali hanyalah Allah Sang Maha Kuasa. Wajah menjadikan sapa Allah agungane ing pira-pira wan nurolan padang. Dan juga kita patut bersyukur bahwa kita itu bisa mengalami ada gelap, ada terang. Allah menciptakan gelap, juga Allah menciptakan terang. Nah, tidak melupakan terus pada siang, maka manusia mungkin susah untuk beristirahat. Kalau dijadikan malam terus, maka repot untuk bekerja. Kalau pekerjaannya itu hanya dalam satu rumah, tapi kalau pekerjaannya contoh di tempat yang jauh dari listrik, kemudian kalau gelap gulita, bagaimana nasibnya? Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah itu telah membuat kondisi alam ini bergantian. Ada siangnya, juga ada malamnya, ada gelapnya, ada juga ada terangnya. Itulah karunia Allah yang patut kita syukuri. Wallahu a'lamu minal hamdi. Adapun menyanjung itu lebih umum daripada memuji. Menyanjung
menyanjung lebih umum daripada memuji. Karena menyanjung itu kepada orang yang berakal dan juga kepada bukan yang berakal. Menyanjung kepada berakal, sebagai contoh, Mas sampean kok sedep, sampean iku kok kulit LC, sampean iku kok aku wangi. Karena ini namanya menyanjung kepada orang yang berakal. Dan juga menyanjung itu kepada yang bukan berakal. Bisa contohnya, tapi sampean ini kelim-kelim mesti terjadi larang. Aki sampean kok mencorong, jam tangannya sampean kok kemudian dan lain sebagainya. Ini memuji atau menyanjung kepada yang bukan berakal. Tetapi kalau untuk memuji itu hanya kepada yang berakal saja atas beberapa anugerah yang dimilikinya. Hanya perbedaannya saja. Kalau dalam bahasa Indonesia hampir sama. Al-Makfu itu menyanjung, Al-Hamdu itu memuji dan menyanjung itu hampir bersama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Al-Makfu dengan Al-Hamdu itu beda. Kalau Al-Makfu itu boleh kepada yang berakal dan boleh kepada yang tidak berakal. Tapi kalau Al-Hamdu memuji pasti kepada yang berakal saja, yang punya akalnya. Itu kamu memuji kepada siapa? Kepada manusia. Pantas. Kamu memuji kepada siapa? Kepada hewan atau kepada pakaian atau kepada buah-buahan. Ini enggak. Kalau kepada buah-buahan, pakaian atau ikan yang tidak berakal, itu namanya dalam bahasa Arab itu al-madfu. Al-madfu. Alif lam mim dal fa. Tulisan kisah dikurang lebih hurufnya. Alif lam mim dal fa. Niku namanya menyanjung kepada secara umum, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Tetapi kalau hurufnya dirubah, tadi al-madfu sampai detik alhamdu, alhamdu alif lam ha mim dal. Niki memuji, khusus yang dipuji adalah yang berakal. Ini hanya sekedar penjelasan tentang perbedaan antara al-madfu dan al-hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi subuh masih pagi. Ini harus baru jam 5 kurang seperempat. Dipanggil rakung jam 5 lagi 10 menit atau 15 menit paling lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang walhamdu a'lam nasyukur. Memuji lebih umum daripada bersyukur. Memuji lebih umum daripada bersyukur. Dibandingkan antara alhamdu dengan nasyukur, perbedaannya tentu di mana? Tadi masalah al-madhu dengan alhamdu itu wonten perbedaannya. Nah al-madhu menyanjung dalam bahasa Indonesia artinya menyanjung itu boleh kepada yang berakal dan boleh kepada yang tidak berakal. Dengan mas menteri sampai ke api, ini namanya dalam bahasa Arab namanya al-madhu. Tapi kalau memuji harus kepada yang berakal. Itu perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu. Sekarang kalau syukur dengan alhamdu. Walhamdu a'amu minasyukuri. Walhamdu utawi memuji wa a'amu umum minasyukuri bang syukuri. Perbedaan tentu di mana? Bersama-sama perhatikan. Lihat alhamdulillah karena seluruh memuji. Iku ta'dibul fa'ili ngagunake wong kang lakoni. Lihat lima saudara, rono arai perkara saudara
wasilan kali mongko laika maring sira aula ghairika utawa maring liyane sira. Nak puji niki menyanjung atau menampakkan sifat pengagungan kepada orang yang melakukan baik itu kebaikannya itu kepadamu maupun kepada orang lain. Itu namanya al-fadl, yaitu memuji. Kalau syukur itu mengagungkan kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Nah, kalau kepada kita itu kita hanya bersyukur. Kita bersyukur karena ada yang berbuat baik kepada kita, hanya bersyukur. Ya kalau kepada baik kita maupun kepada orang lain itu namanya mari kita sama-sama memuji. Bapak ya, dengan nabi paling tiang, dengan nabi paling tiang, umpamanya di paling saudara. Jadi dengan patut bersyukur karena ada orang lain yang telah berbuat baik kepada kamu, maka kamu patut bersyukur kepada orang tersebut. Kemudian kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, sampai tahu, ini jenengan merasa senang, nopo merasa bersyukur, nopo namanya syukur, nopo memuji. Nanti kata ada orang berbuat baik kepada orang lain, dan ini dalam bahasa Arab dibedakan. Nah, kalau wong berbuat baik kepada orang lain, bukan kepada diri kita, namanya dalam bahasa Arab itu al-hamdu, yaitu memuji. Di wali kalau membunyi wong lain wae harus duwe berhubung apa aku memuji memuji yaitu kepada orang lain ataupun kepada diri kita, itu namanya memuji. Tapi kalau bersyukur hanya yang berbuat baik kepada kita. Jadi perbedaan dalam kalimat mawon itu maka bahasa atau bahasa Al-Quran ini bahasa yang mengandung makna yang berbeda. Berbeda dengan bahasa Jawa. Damel bahasa Arab itu ja'ala kali kholaqon itu beda. Kalau artinya kholaqon yang damel, ja'ala yang damel, nah basa Jawa. Tapi nak bahasa Arab enggak. Coba tadi perhatikan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Ketika Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dengan menggunakan kholaqon itu artinya menciptakan. Jadi Allah bumi sing digawe, langit sing digawe itu menggunakan kalimat kholaqon, sedangkan kalau membuat dhulumati wan nur, gelap dan terang, itu menggunakan kalimat ja'al. Ini perbedaannya adalah kalau khalaqa itu adalah menciptakan sesuatu yang aslinya tidak ada apa-apanya kemudian diwujudkan dalam bentuk benda, dalam bentuk ada barangnya, ada barang yang kelihatan komplit, itu namanya khalaqa. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Maka ketika orang itu membuat sesuatu yang tadinya sudah ada, kemudian ditiru, maka tidak boleh menggunakan kata-kata khalaqa. Khalaqa menciptakan sopo Zaid al-baita imamah, itu tidak boleh. Karena apa? Rumah sebelum diciptakan oleh Zaid itu sudah ada terlebih dahulu. Berbeda dengan lafaz khalaqa. Allah mewujudkan, Allah menciptakan langit dan bumi sebelumnya itu belum berupa apa-apa. Benar-benar Allah itu mewujudkan dari kosong atau dari nol menjadi ada. Ini tidak mencontoh pada benda yang lain atau langit atau bumi yang lain. Allah lah yang menciptakan. Jenengan saged damel pecis umpamanya. Asalnya kalau nanti peci sampai niru hanya diperbaiki. Nah, peci wong liya merke juara MTV sampai ganti umpamanya songkok nasional
semacam kancil umpamanya. Yang ini buat ini dalam bahasa Arab memakai bahasa kolako. Karena pakai cheese sebelum produksimu sudah ada produksi cheese yang lain. Berbeda dengan kolak sama wati walako, kalimat kolako itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi, itu langit dan bumi benar-benar tidak ada. Kemudian baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga wujud ada langit, ada bumi. Itu perbedaan. Apa mawon jenengan kok iso gawe lapis, belajar YouTube iso gawe lapis kue berwarna-warni itu. Niki boten kene bahasa Arab kolakos gawe saka zaitun zait ala fifa yang lapis itu boten kene harus jalan kerana apa zait iso gawe lapis itu sadurunge lapis sing digawe zait sudah ada lapis-lapis produksi orang lain. Cuman di ini itu nyontoh akhirnya iso gawe buku. Nah ini kolakos dengan jala itu ada perbedaan. Kadang orang itu kawasan tawasul majlis subhanallah wa bihamdihi tidak mau sampaikan di bapak-bapak sekalian yang saya sudah saya kegiatan itu di berbasis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,